Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas Biologi Shine. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tempurnya, pastikan posisinya nyaman, dan berdoa dulu. Well, kita pasti tahu ya, seluruh negara yang ada di dunia sedang dilanda sebuah wabah yang mengancam suatu sistem dalam tubuh kita. Yap, corona. Dan pengaruhnya pada sistem pernafasan. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan, khususnya pada manusia, burung, dan serangga. Secara garis besar, sistem pernafasan adalah sistem yang melaksanakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kira-kira gimana sih prosesnya? Organ apa aja ya yang terlibat di sistem pernafasan? Daripada penasaran, yuk langsung kepoin video ini. Seperti biasa, untuk sub-bagian pertemuan kali ini akan dibagi menjadi 3. Part 1 membahas tentang struktur dan fungsi organ pernapasan. Part 2 membahas mengenai mekanisme sistem pernapasan. Dan yang terakhir, part 3 membahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Oke, kita langsung aja ke part yang pertama ya. Kita awali dengan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Bisa sambil dilihat gambarnya ya. Kita mulai dengan rongga hidung. Nah, rongga hidung ini dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara dan mencegah debu masuk ke saluran pernapasan. Ngomong-ngomong soal lendir, lendir ini yang biasa kita sebut ingus. Nah, hidung akan terus-menerus menghasilkan lendir untuk melapisi rongga hidung. Nah, selama kita menghirup udara, itu tuh kan nggak selalu bersih ya. Pasti akan ada debu atau kotoran yang terhirup. Nah, nantinya si debu dan kotoran ini yang terhirup akan menempel pada ingus atau lendir dan rambut halus. Nah, kemudian kotoran yang menempel inilah yang akan mengering dan menjadi upil, baik yang terbungkus lendir maupun kering. Gitu. Kemudian selanjutnya ada lubang hidung. Ini adalah gerbang menuju saluran nasal yang dilapisi membran mukus. Nah, di bagian bawah membran ada kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Kemudian ini digambar ada rongga mulut ya. Dan selanjutnya ada faring. Nah, faring ini adalah daerah persilangan antara jalur pernafasan dengan pencernaan. Kemudian selanjutnya ada laring. Nah, laring ini adalah kotak suara pada mamalia. Ngomongin soal faring dan laring, ini tuh ada hubungannya dengan kenapa kita bisa tersedak atau keselak. Nah, mungkin pernah lihat ya orang yang tersedak gitu, atau mungkin pernah mengalami sendiri. Nah, penyebab kita bisa tersedak adalah berbicara saat makan. Nah, jadi kalau misalnya kita makan, seharusnya secara normal, makanan akan lewat melalui faring. Dan kalau kita ngobrol, biasanya penutup laring yang namanya epiglotis akan terbuka. Nah, jadi kalau kita melakukan kegiatan makan sambil ngobrol secara bersamaan, epiglotis itu tuh akan terbuka dan makanan masuk ke laring sehingga mengganggu jalannya pernafasan dan menyebabkan tersedak. Nah, jadi setelah tahu ini, jangan coba-coba lagi ya makan sambil ngobrol, nanti bakal tersedak gitu. Nah, selanjutnya ada trakea. Nah, ini adalah saluran yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan dan bercabang menjadi 2 bronkus. Kemudian selanjutnya ada bronkus, yaitu cabang yang berhubungan dengan paru-paru. Kemudian selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini ada 2 ya, ada kiri dan kanan. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, sementara yang kanan terdiri dari 3 lobus. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena di bagian kiri itu untuk memberi ruang untuk jantung ya. Jadi hanya ada 2 lobus. Kemudian selanjutnya ada bronchiolus. Ini adalah cabang halus dari bronkus. Dan selanjutnya bercabang lagi jadi ada alveolus. Ini adalah gelembung halus yang diselubungi pembuluh darah kapiler. Nah, alveolus ini adalah permukaan pernafasan yang sesungguhnya dari paru-paru. Di daerah ini proses pertukaran gas terjadi. Kemudian ada diafragma. Ini akan berperan pada mekanisme pernafasan manusia.
Oke, selanjutnya kita ke sistem dan fungsi organ pernafasan serangga. Dibandingkan dengan manusia, serangga punya sistem pernafasan yang sederhana, berupa trakea. Nah, trakea ini pembuluh halus berbentuk tabung yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Penyusun trakea ini adalah zat kitin. Kemudian selanjutnya ada stigma atau spirakel. Nah, ini stigma adalah tempat keluar masuknya udara. Nah, stigma ini letaknya berpasangan. Jadi ada di bagian kanan dan kiri di setiap bagian tubuh serangga. Nah, tapi nggak semua serangga punya stigma di setiap tubuhnya. Stigma ini dilengkapi dengan bulu-bulu untuk menyaring debu dan kotoran. Stigma juga bisa terbuka dan tertutup karena diatur oleh otot. Biasanya, stigma akan terbuka kalau serangga itu lagi terbang dan tertutup saat sedang istirahat. Kemudian selanjutnya ada kantong udara. Kantong udara ini terbentuk dari trakea dan berfungsi untuk menjaga persediaan udara. Baik, selanjutnya kita ke sistem dan fungsi organ pernafasan burung. Secara intinya, ada 3 organ utama ya. Yang pertama itu trakea. Ini berupa pipa yang tersusun dari tulang rawan berbentuk cincin yang diselimuti otot-otot polos. Nah, di bagian bawah trakea itu ada yang namanya siring. Siring ini fungsinya untuk menimbulkan suara. Kemudian selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini punya beberapa bagian ya kalau di burung. Ada bronkus primer, bronkus sekunder, dan parabronkus untuk proses pertukaran gas secara difusi. Kemudian selanjutnya ada kantong udara. Banyak ya kantong udaranya. Nah, tapi secara umum fungsinya itu adalah untuk membantu pernafasan saat terbang karena menyimpan banyak cadangan oksigen, memperkeras suara, mempertahankan suhu badan dengan mencegah hilangnya panas badan secara berlebihan, dan mengatur massa jenis tubuh dengan memperbesar atau memperkecil kantong udara. Sip, kita sambil review lagi ya. Jadi, organ di sistem pernafasan serangga itu intinya ada 3, trakea, stigma atau spirakel, dan kantong udara. Kemudian di burung ada 3 juga, trakea, paru-paru, dan kantong udara. Baik, untuk part 1 sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan saja lewat chat. Dan kalau misalnya sudah paham, silahkan boleh isi pertanyaan dan dilanjut ke video part yang kedua. Terima kasih.